style mute, style diam aja dari tadi Bang Iya, Dewa iya. nih. Enggak, Dewa ada orang yang berbicara gitu kan. Lebih baik Dewa itu memberikan kesempatan kepada Uniripa, jangan sampai apa sih namanya, nanti kita bertabrakan gitu. Itu penjelasan dari Uniripa itu sangatlah luar biasa gitu. Dan insya Masya Allah Masya Allah. pertanyaan dari Bang Castello, Dewa pun bisa menjawab pertanyaan Bang Castello itu semua. Karena Islam itu bukanlah pertanyaan, tetapi Islam adalah jawaban dari setiap orang yang meragukan akan ketuhanan. Itulah Al-Quranul Karim, itulah Islam. Dan tadi Bang Castello mengatakan bukan taulah, bukan, tapi Taurat. Itu yang benar Bang Castello. Sebenarnya saya lidahnya Taurat. pendek sih Kak. Nah, bukan taulah. Lidah saya agak pendek. Oh gitu, maaf. Iya. Dewa pikir abang bercanda tadi bilang kayak gitu. Enggak Pak, Iya, iya, memang iya. lidah saya agak pendek. mohon maaf Pak. Oh gitu, baik. Nggak apa-apa, Dewa bercanda itu. Iya siap. Nah tadi terkait mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bang Castello, Dewa tidak mau menghubungkan ya. Bang Castello, ketika Bang Castello berproses ingin mencari yang namanya satu kebenaran, Bang Castello belajar Hindu silahkan, belajar Buddhis silahkan, belajar Islam silahkan, belajar Kristen pun silahkan. Kalau mau menanyakan soal Bible, silahkan tanyakan kepada mereka dan bandingkan nanti mana ajaran yang masuk akal dan mana ajaran yang akal-akalan. Nah, kembali ke pertanyaan yang pertama itu, yang Dewa simak dari Bang Castello, Tuhan itu bisa menjadi apa saja, begitu ya, Bang Castello ya? Ini pertanyaan kita ulang dari awal. Bang Castello mengatakan kalau Tuhan itu bisa menjadi apa saja karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang betul, diakui. Apakah di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahakuasaannya bisa berubah menjadi manusia? Bisa, kenapa tidak? Apakah Allah bisa berubah menjadi apapun juga? Bisa, kenapa tidak? Pertanyaannya bukan soal bisa atau tidak, tetapi pertanyaannya pantas atau tidak Tuhan itu berubah. Itu pertanyaannya. Sebagai halnya contoh, Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu berkuasa. Apakah Presiden Jokowi bisa melakukan apa saja dengan kekuasaannya? Bisa. Nah, apakah ada yang tidak pantas yang dilakukan oleh Presiden Pak Jokowi? Ada. Contoh, ketika Presiden Jokowi menghadiri satu rapat paripurna nih ya, boleh tidak yang namanya Presiden Jokowi menghadiri rapat tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana? Boleh atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa Bang, bisa. Bisa cuma nggak pantas Bang. Tetapi, nah itulah Bang yang betul. Itu cerdasnya Bang ya. Jadi bukan soal Tuhan itu bisa atau tidak. Tuhan itu bisa melakukan apa saja bisa. Tetapi pertanyaannya, pantas atau tidak Tuhan itu bisa berubah? Pantas atau tidak? Yang tadinya maha kuasa, tiba-tiba tidak maha kuasa. Itu kan tidak pantas Bang. Betul tidak Bang? Seperti itu Bang ya. Nah, karena di dalam Islam, di dalam ajaran Samawi, bukan ajaran Romawi ataupun ajaran pagan, di dalam Islam Allah tetaplah Allah. Allah tidak akan pernah yang namanya berubah. Allah tetaplah Allah. Allah tetaplah Tuhan. Dan tadi mengenai yang namanya pertanyaan yang di 4 kitab ya, 4 kitab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami memang meyakini itu adalah Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Inilah proses di situ. Dan tadi Bang Castello mengatakan, apakah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sempurna? Sempurna Bang Castello, sempurna. Tidak mungkin yang namanya Tuhan menurunkan kitab tidak sempurna. Cuma yang disayangkan, kesempurnaan kitab-kitab yang diberikan oleh Allah selain Al-Quran itu hanyalah diperuntukkan untuk kaumnya tertentu. Untuk kaum tertentu. Apakah Yudaism itu ajaran langit? Itu ajaran langit Bang. Apakah ajaran yang diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Christ ajaran langit? Ajaran langit itu Bang. Ajaran langit, ajaran Samawi, bukan ajaran Romawi itu. Nah, tetapi sayangnya itu diperuntukkan untuk kaumnya sendiri. Contoh, Yudaism.
Apakah Yudaism itu boleh kita orang Indonesia memeluk Yudaism? Tidak bisa, Bang. Karena Yudaism sejatinya hanyalah diperuntukkan untuk Bani Yakob. Hanyalah diperuntukkan untuk keturunan-keturunannya Bani Yakob. Itulah Yudaism, jalan langit. Nah, apakah Yesus membawa agama? Yesus membawa agama, Bang. Yesus membawa agama. Apa agama yang dibawa oleh Yesus? Nasrani. Nasrani berasal dari kata Nazaret. Nazaret adalah nama tempat. Sayang, bukan diperuntukkan untuk orang-orang Indonesia, bukan diperuntukkan untuk orang-orang Asia. Tetapi di dalam Al-Quran, maka dari itulah ketika yang namanya keselamatan itu datang dari bangsa ini, mana keselamatan untuk kami sebagai umat, sebagai orang Indonesia? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Ya ayuhanas, wahai seluruh umat manusia. Semua diseru itu, Bang. Semua diseru. Manusia yang seperti apa? Yang merasa dirinya sebagai manusia. Diseru semua itu. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan wahai orang-orang Arab. Tidak ada, Bang. Tidak ada. Tetapi di dalam Al-Quran, dari namanya saja, Bang, Islam. Islam artinya selamat. Siapapun yang mau selamat, silahkan peluk Islam. Ya, itu, Bang, ya. Nah, terus kitab-kitab itu, Bang, semua berproses, Bang. Kita hidup berproses. Begitupun Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan yang namanya satu aturan, Allah pun berproses. Semua yang besar berawal dari yang kecil. Semua yang banyak berawal dari sedikit. Semua yang pintar berawal dari belajar. Tidak ada jalan pintas. Berproses dengan sabar dan ikhlas sampai bismillah menjadi alhamdulillah. Semua berproses, Bang. Apa yang tidak berproses dalam hidup ini? Semua. Pada saat kita bayi, kita berproses. Bayi, ketika yang namanya kita dilahirkan, berproses itu. Pertama dikasih susu, air susu ibu. Dilanjut setelah umurnya besar, kasih pisang. Setelah besar lagi, kasih yang namanya bubur. Tidak mungkin yang namanya begitu. Bedakan ya dengan Pak Budi, Bunda Nora ini. Pada waktu brojol, bayi, dia langsung makannya semur jengkol. Nah, ini beda, ini berdua nih. Makanya bau ini. Nah, lu ya, Gitu, Bang Castelo. Ya. Kejam kali lu ya. Nah, begitu Bang Castelo ya. Semua berproses. Bahkan kita tahu yang namanya ada satu pahlawan ya, pahlawan rumah tangga. Beliau mengatakan, sebelum besar tentu pendek dulu, kecil dulu. Sebelum panjang tentu pendek dulu. Nah, itu Maerot itu. Semua berproses semua. Betul tidak, Bang Castelo? Gitu ya. Bang Dewa, bentar Bang, gue mau jelasin yang tadi Bang Dewa sama dia nih. Ya. Masalah mazhab ya. Apa tuh? Boleh Bang ya? Bentar ya, izin. Mazhab, ya, yang lanjut. masalah mazhab Ya, tadi silakan. Castelo tanyakan, begini Bang Castelo. Di dalam Islam itu ada 4 mazhab, tetapi mazhab itu bukan membahas tentang masalah teologi, bukan membahas tentang ketuhanan, melainkan membahas tentang masalah syariah, masalah rukun, hukum. Hukum di dalam sholat, hukum di dalam kebiasaan sehari-hari sosial, itu ada perbedaan di dalam pemahaman. Karena ada dalil hadis, bukan masalah Tuhan. Berbeda dengan denom. Kalau denom itu adalah Tuhan yang 3 atau 1, atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kekal, atau gimana, itu berantakan makanya mereka itu. Kalau di Islam itu mazhab itu bukan membahas tentang ketuhanan, tetapi membahas tentang bagaimana tata cara untuk melaksanakan ibadah. Begitu. Salah satunya sholat, zakat, puasa, haji, itu macam-macam itu ya. Jadi kalau untuk masalah ketuhanan kita tidak ada perbedaan ya. Kalau tentang masalah syariah itu pemahaman. Ada yang melakukan kunut, ada yang tidak melakukan kunut, ada yang menggunakan sayyidina, ada yang menggunakan Allah Muhammad langsung ya. Itu nggak masalah karena sesuai dengan tema yang ada di rukunnya. Bukan masalah eksistensi Tuhan. Jelas ya Bang Castelo ya, pertanyaan tadi belum dijawab makanya saya sambung dikit. Terus keduanya untuk masalah Tuhan layak nggak untuk menjadi manusia? Tuhan benar kata Bang Dewa, saya terusin lagi. Seperti kayak Jokowi mungkin nggak seorang presiden jadi tukang gali kubur kayak Bang Dewa ini, ya kan? Bisa, tapi nggak mungkin seorang presiden jadi tukang gali kubur. Bisa nggak? Ya bisa. Bisa nggak Jokowi itu menjadi tukang yang ngambil sampah di pinggir jalan? Bisa, tapi nggak mungkin. Kenapa? Karena dia seorang presiden.
Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan juga mungkin nggak bisa jadi manusia. Bisa, tetapi Tuhan nggak mungkin lah punya punya air seni, punya rasa nafsu dengan makhluknya. Gak layak gitu. Karena sesuatu yang disebut makhluk itu adalah hina. Ya Bang ya. Makhluk itu hina karena diciptakan. Jadi nggak bisa sama dengan Tuhan. Beda dengan Yohanes 10:30 yang menyamakan Tuhan itu dengan makhluk, itu yang sudah penyesatan nama bagi saya. Ya lanjut Bang Dewa. Bang mungkin pengen nanya sedikit Bang. Baik, nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Nanti Izin, Bang Bang Castello silakan jadwalkan dengan Dewa, nggak apa-apa. Ya, boleh silakan. Izin Bang Dewa, tadi Bang Dewa sampaikan Nasrani ya. Bang Dewa. Betul, Nasrani. Ya, betul, Menurut Nasrani. Bang Dewa, Nasrani sama Kristen itu sama nggak Bang Dewa? Mohon penjelasannya. Beda. Nasrani adalah di mana mereka adalah kaum Hawarium yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang mengakui kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nasrani hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang Nazaret, bukan jadi untuk Nasrani seluruh umat sama- manusia. Nasrani sama Kristen ini beda Kak Bang ya? Beda. Itu pandangan saya. Adapun ada orang yang menyamakan, mungkin itu pandangan mereka gitu kan. Nah, orang-orang Kristen itu mengaku sebagai pengikut Yesus. Sementara kalau kita kaji berdasarkan akal logika ya, yang berhak untuk membicarakan soal konsep mengenai soal ketuhanan itu hanyalah agama. Pengikut tidak berhak sama sekali. Yang berhak adalah agama, dan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu, yaitu Muslim. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad alaihissalam, sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama itu cuma satu, Muslim. Tidak mungkin yang namanya agama itu banyak. Maka dari itulah di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Islam adalah agama benar, bukan agama paling benar, bukan agama benar. Kenapa dikatakan sebagai agama benar? Andaikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak agama, baru di situ artinya Islam adalah agama paling benar. Tetapi klaim di dalam Al-Quran mengatakan kalau Islam adalah agama benar, karena Allah tidak pernah menurunkan agama manapun juga selain Islam. Tidak pernah sama sekali. Agama itu satu, ibu kita satu, bapak kita satu, Tuhan kita satu, alam semesta ini satu, agama pun satu. Disitulah kita sebagai manusia ini, kita harus bisa memilah dan memilih mana agama yang benar, mana agama yang bisa membawa kita ke dalam keselamatan. Islam judulnya aja sudah selamat itu, Bang Castello. Bagaimana dengan Hindu? Hindu itu berasal dari kata Hindustan. Apakah itu rasis? Rasis itu. Dewa katakan itu rasis. Kenapa? Karena hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang Hindustan. Nah, pecahan dari Hindu masuklah ke yang namanya Buddhis. Buddhis itu percaya dengan yang namanya reinkarnasi. Betul ya? Bang Castello ya, setelah Bang Castello nanti wafat diwafatkan oleh nggak tahu menurut kepercayaan Bang Castello itu siapa? Jelas Bang Castello nanti akan dihidupkan kembali, akan reinkarnasi. Sementara ajaran reinkarnasi itu ajaran hoak, ajaran yang tidak pernah ada. Itu adalah ajaran akal-akalan yang diberikan oleh manusia. Begitu Bang Castello. Izin ya, tadi Silakan, kenapa Bang Castello. Nasrani Ya. itu kaumnya Isa ya, begitu ya Bang ya? Betul. Kalau Nasrani kaumnya kaum Isa. Betul. Kalau yang Kristen kaumnya itu kan Yesus Pak. Tadi saya sempat dengar dari kakak kita ini Oh, penyembah. kalau nggak salah Kanwala sampaikan bahwa Dia, Isa, maaf Bang Castello, kalau Kristen itu bukan pengikut Yesus tetapi penyembah Yesus, bukan pengikut. Penyembah Yesus. Nasrani sama Kristen ini duluan mana Bang? Nasrani itu ada. Nasrani itu ada di pada saat Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Soalnya begini Bang, kalau Sementara Kristen itu di Antioquia. Soalnya begini Bang, kita Silakan. merujuk pada penjelasan kakak kita tadi sama kalau saya tadi nggak sama tante, itu beliau sampaikan bahwa Nabi Isa itu kan dia lahir tanpa bapak ya Bang ya. Betul. Nah, lalu Kristen juga mengklaim bahwa Yesus juga kan lahir tanpa bapak. Betul.
maksud saya, menurut kawan-kawan Islam, apakah memang dua orang ini adalah dua orang yang sama? Soalnya ini sama-sama di zaman ini nih Bang. Mohon penjelasannya Bang. Siap. Antara Yesus Allah sama- Subhanahu wa taala, baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia memiliki 4 cara. Yang pertama, tanpa sentuhan bapa, tanpa sentuhan ibu. Itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, tanpa sentuhan dari seorang ibu. Itu kepada Bunda Siti Hawa. Yang ketiga, tanpa sentuhan dari seorang bapa, itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, dengan sentuhan bapa, dengan sentuhan ibu. Adapun mengenai soal Nabi Isa sama Yesus Christ, itu adalah satu sosok yang sama, tetapi memiliki cerita yang berbeda. Yang satu berdasarkan dari yang namanya sejarah, yang satu berdasarkan dari yang namanya firman. Firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, yang namanya sejarah itu pasti terjadi yang namanya kontradiksi, monopoli kata-kata, penambahan kata-kata, pengurangan kata-kata, dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu berdasarkan dari firman, apakah mungkin yang namanya firman terjadi yang namanya satu kesalahan? Apakah mungkin yang namanya firman itu ada yang namanya terjadi manipulasi? Tentu hal yang tidak mungkin. Yang namanya firman datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang namanya firman tidak mungkin terjadi yang namanya kesalahan. Begitu Bang, ya. Di dalam mereka mengatakan kalau ya, Bentar, saya mau lurusin aja omongan di dalam Bang Dewa kepercayaan tadi. mereka mengatakan kalau baik-baik. Lanjut. Jadi gini, untuk masalah tadi perkataan Bang Lanjut, Dewa lanjut, yang Bang Budi. katakan reinkarnasi itu adalah hoak. Nah, jadi begini, sebenarnya bukan hoak, tapi itu menurut keimanan dari saudara kita dari umat Buddha, itu keimanan Anda. Jadi kalau di dalam Islam itu hal itu tidak ada. Tetapi kalau di keimanan orang Buddha ada, ya silakan itu keimanan. Jadi kami tidak ada pemaksaannya. Jadi saya ralat itu pembahasannya Bang Oh Dewa. iya, baik. Gitu ya. Nah, saya supaya lebih Siap. enak lagi nanti, supaya jangan ada penyerangan terhadap agama di luar. Lanjut Bang Dewa. Jadi nggak ada ya, nggak ada Baik, kami baik. mengatakan Baik, mohon maaf, reinkarnasi Bang Asep. ajaran hoak, bukan. Tetapi itu keimanan Anda. Ya la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi wa may yakfur bitaghut wa yu'minuna billah. Jadi silakan Anda meyakini bahwa reinkarnasi adalah satu ajaran Anda, silakan. Jadi nggak ada hoax di sini, tetapi itu menurut keimanan Anda, silakan. Tapi di dalam Islam tidak ada namanya ajaran reinkarnasi. Saya cuma meluruskan supaya jangan sampai salah tanggap dengan pembicaraan Bang Dewa tadi. Lanjut Bang Dewa. Siap Bang. Baik, siap. Nah seperti itu ya Bang Castelo ya. Nah sekarang ya, mereka percaya kalau misalkan Yesus Christ itu mati, terbunuh, tersalib gitu. Mereka percaya hal itu. Tetapi kita kembali ke dalam ayat-ayat yang ada di dalam Bible mereka sendiri. Itu tidak ada satupun pernyataan kalau Yesus itu tersalib. Tetapi Dewa pengen di sini masuk ke dalam Islam ya, masuk ke dalam Islam. Kita lihat flashback ke belakang. Kalau misalkan nanti belajar Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu hendak dibakar, bahkan sudah terbakar, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari yang namanya banjir bandang. Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh tentara Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika yang namanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok makhluk manusia yang mulia. Manusia betul-betul beliau itu taat kepada Allah sampai dia berdoa kepada Allah minta diselamatkan. Apa mungkin yang namanya Tuhan tidak menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam ketika hendak disalib? Tidak mungkin yang namanya Tuhan tidak menyelamatkan. Maka dari itulah apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran tentara Fir'aun. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam ketika terjadi yang namanya banjir bandang? Apa sulitnya? Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban? Kecil itu bagi Allah. Kecil. Pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu Bang, ya. Maka dari itulah orang-orang Yahudi menganggap diselamatkan Bang. Orang-orang Yahudi menganggap kalau Nabi Isa alaihissalam itu mereka bunuh. Orang-orang Kristen menganggap kalau Yesus Kristus itu mereka salib. Islam datang untuk meluruskan antara Yahudi dan Kristen. Ini loh kata Allah yang benar, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan yang dibunuh, yang tersalib pada saat itu orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kecil bagi Allah Bang untuk menyelamatkan seorang Nabi Isa ketika Nabi Isa ingin disalib oleh tentara Romawi. Kecil bagi Allah. Allah selamatkan itu Bang, ya. Beliau adalah nabi, beliau adalah manusia yang mulia. Maka dari itulah Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam. Apa tujuan Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa alaihissalam dia itu diutus oleh Allah ke Israel, Nabi Isa tidak diajarkan sama sekali peperangan. Nabi Isa hanya mengajarkan yang namanya ajaran kasih. Tidak ada itu peperangan Nabi Isa. Tidak ada. Dan kita tahu ya, di zaman para nabi semua melakukan yang namanya peperangan. Zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika terjadi yang namanya pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendirikan yang namanya 5 patung pemuda soleh, dihancurkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi penyelewengan. Mereka umat Nabi Musa, mereka itu menyembah yang namanya sebuah patung yang terbuat dari lembu emas. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dihancurkan. Di zaman Nabi Ibrahim, semua di zaman para nabi dihancurkan. Begitupun ketika di zaman Rasulullah SAW ada yang namanya penyembahan berhala, dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika datang di zaman Nabi Isa malah dijadikan berhala. Semua berhala dihancurkan Bang itu Bang. Semua dari zaman para nabi. Hanya di zaman Nabi Isa dijadikan yang namanya berhala oleh mereka. Maka dari itulah Nabi Isa akan turun yang kedua kali. Untuk apa? Untuk melakukan yang namanya peperangan, untuk menghancurkan yang namanya berhala, untuk mematahkan yang namanya salib. Inilah tugas Nabi Isa. Nabi Isa akan berperang sama seperti halnya yang dilakukan oleh para nabi. Dari mulai zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad alaihissalam, semua pun berperang Bang. Semua berperang. Dalam zaman Nabi Isa tidak berperang Bang. Tidak berperang, malah dijadikan berhala. Semua berhala dihancurkan. Hanya di zaman Nabi Isa dijadikan berhala. Anggaplah Nabi Isa adalah Yesus, dijadikan berhala. Untuk itu Nabi Isa akan turun yang kedua kali, karena terjadi yang namanya fitnah bahwa Nabi Isa itu dianggap Tuhan, dijadikan berhala. Dan insya Allah sabda Rasulullah SAW ini Allah akan membenarkan, dan Nabi Isa akan turun yang kedua kali untuk menghancurkan yang namanya berhala, untuk mematahkan yang namanya salib. Begitu. Adapun nanti setelah di zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun yang kedua kali, semua umat manusia itu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok orang-orang yang sakit hati, dia akan masuk ke Yahudi. Sementara kelompok orang-orang yang ingin selamat, dia akan memeluk Islam. Dia akan mengikuti yang namanya risalah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada 2 golongan nanti Bang. Tidak ada agama Hindu, tidak ada agama Buddha. Ini keimanan kami Bang ya. Tidak ada agama Konghucu, tidak ada agama kepercayaan, apalagi kejawen. Tidak ada itu. Agama-agama kayak itu hanya ada 2. Yahudi sama Islam. Pilihan ada 2. Yang barisan sakit hati, mereka akan masuk ke Yahudi. Barisan yang ingin selamat, mereka semua akan memeluk yang namanya Islam. Allahu Akbar. Itu Bang. Allahu Akbar. Siap Bang. Silakan. Oke, sebelum itu iklan lu 1 menit aja iklan. Khusus yang Apa muslim itu? yang di bawah, jangan lupa di tap layar dan di follow akun-akun muslim, dan tolong di follow akun The Faruk, The Hill Faruk dan Baluap TV. Lanjut Bang Dewa. Siap. Silakan Bang Castello. Nanti Bang Castello tinggal memilah dan memilih saja. Gunakan akal di situ. Mana kira-kira yang pantas untuk diimani. Hidup cuma 1 kali Bang Castello. Pergunakan kesempatan itu dengan baik. Jangan sampai kita setelah wafat nanti kita sia-sia. Jangan seperti itu ya. Hidup itu memang ketika yang namanya kita sebagai manusia ya, hidup tidak selamanya yang namanya berjalan mulus.
Perlu yang namanya kerikil supaya kita berhati-hati. Perlu yang namanya semak berduri supaya kita waspada. Perlu yang namanya persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Disinilah pilihannya. Mana yang harus dipilih? Silakan Bang Astelo. Bang, izin tadi abang sampaikan bahwa cerita ini kan dia ada di dalam Islam juga. Yang ingin saya tanyakan, Bang, apakah memang cerita ini tuh dia ada dalam apa? Cerita Nabi ataukah di dalam kitab suci? Hadis. Ya, Hadis. hadis ya, mohon maaf. Hadis. Di dalam hadis. Di dalam hadis ataukah Iya. di dalam kitab suci, Bang? Hadis Yang Nabi. Nabi Isa tadi, Bang. Mohon penjelasannya, Bang. Baik. Di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak menceritakan keseluruhan gitu ya. Seperti halnya Uniripa tadi menjelaskan Allah mengutus 124.000 nabi. Apakah harus diceritakan di dalam Al-Quran? Mau Enggak, Bang, setebal saya- apa Al-Quran itu? Saya fokus Al-Quran di itu aja, Bang. Ya. Saya fokus di apa? Di Nabi Isa ya. apa tuh? Saya fokus di Nabi Isa aja. Apakah Nabi memang Isa ada? yang Abang sampaikan itu dia ada. Maksudnya mohon penjelasannya. Siapa tahu saya bisa baca-baca juga, Bang. Tapi di dalam ini ya, Ada, dalam pandangan baik, Islam, ada ya. di dalam Al-Quran ada. Baik. Oh, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam diceritakan sebanyak 25 kali. Kelengkapannya itu di dalam hadis. Atau enggak, Bang Castello silahkan baca-baca Al-Quran. Kalau Bang Castello tidak punya Al-Quran, kami umat muslim siap memberikan Al-Quran. Cari pertentangan yang di dalam Al-Quran. Di dalam Bible pun dijelaskan Nabi Isa alaihissalam memiliki yang namanya mujizat. Di dalam Islam pun sama, diceritakan semua. Mujizat Nabi Isa dengan mujizat Yesus itu hampir mirip, hampir kesamaan. Karena yang namanya mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya tergantung apa yang sedang di zaman itu populer di zaman itu. Contoh, ketika di zaman Nabi Sulaiman, orang-orang pada saat itu sangat suka dengan yang namanya kemegahan. Maka dari itulah mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman sampai-sampai Nabi Sulaiman itu memiliki kendaraan yang terbuat dari angin. Apakah anginnya ada? Sudah tidak ada, Bang. Sudah tidak ada. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka sangat tertarik dengan yang namanya ilmu sihir, ilmu nujum, dan lain sebagainya. Maka dari itulah mujizat yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam, mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa berupa tongkat, di mana tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular, bahkan tongkatnya Nabi Musa bisa membelah yang namanya lautan. Begitupun di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa mereka condong sama yang namanya ilmu ketabiban, ilmu kesembuhan, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Maka mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan beliau bisa menghidupkan orang yang mati. Tetapi apakah pertanyaannya, apakah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para nabi sampai sekarang masih ada? Sudah tidak ada, Bang. Sudah tidak ada. 100% semua sudah diangkat, Bang. Nabi Musa bisa membelah lautan menggunakan tongkat. Apakah tongkat Nabi Musa masih ada? Sudah tidak ada, Bang, tongkatnya. Sudah Allah angkat. Andaikan tongkatnya ada, Bang, saya siap beli tongkat Nabi Musa. Saya siap gadai mertua bila perlu, Bang, untuk membeli tongkat Nabi Musa. Bener, Bang, saya nggak bohong. Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit lumpuh, bahkan beliau bisa menghidupkan orang yang mati. Apakah saksi-saksinya masih ada sampai sekarang? Sudah tidak ada, Bang. Andaikan saksinya di zaman sekarang masih ada, saya siap besok habis maghrib kawin lagi, Bang. Kalau saya masih ada saksinya, nggak akan pernah ketemu, Bang, saksinya, Bang. Semua mujizat sifatnya hanyalah kontemporer, hanyalah sementara. Tapi ada satu mujizat ya, mujizat Nabi Musa bisa membelah lautan, hanya bisa diceritakan, Bang. Mujizat Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan, hanya bisa diceritakan. Kita tidak tahu. Tetapi yang luar biasa adalah ada satu mujizat bukan hanya diceritakan, tetapi bisa diwariskan kepada kita semua. Apa itu? Al-Quranul Karim. Ini mujizat yang tidak pernah Allah angkat sampai hari kiamat, Bang. Inilah mujizat yang luar biasa, yang bukan hanya diceritakan, tetapi bisa diwariskan kepada kita sebagai umat muslim, Bang.
Di mana letak mujizatnya? Tadi Uniripa sudah menyatakan kepada abang, andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran, satu surah aja Pak. Bang, satu surah buatkan. 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, sayembara Allah masih berlaku sampai hari ini. Andaikan di zaman now ada manusia manapun juga yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran satu surah, hari ini saya murtad Bang. Hari ini saya nggak usah nunggu lama Bang. Hari ini saya jadi ateis ya Bang. Kenapa saya berani mengatakan demikian Bang? Allah tahu akal manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Allah tahu bahwa otak manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Maka dari itu saya siap Bang. Hari ini ya, nggak usah nunggu lama. Hari ini saya murtad andaikan ada orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran. Karena di zaman Rasulullah SAW pada saat itu orang sangat condong dengan yang namanya syair, orang sangat condong dengan yang namanya pantun, orang sangat condong dengan yang namanya puisi. Maka dari itulah mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah berupa Al-Quran, di mana syair-syairnya, retorika bahasanya dan lain sebagainya itu tidak ada tandingannya Bang di muka bumi ini Bang. Tidak ada tandingannya. Silahkan buatkan ayat semisal Al-Quran. Andaikan tidak sanggup seorang diri, bawa yang lain kata Allah. Sampai Allah menantang, maju lu semua kata Allah. Maju semua. Dari mulai insinyur, dari mulai profesor, dari mulai doktor, dari mulai tuyul, Mbak Yul, sampai malaikat, dari mulai lelaki hidung belang kayak Pak Budi, dari mulai lelaki mata keranjang kayak Bang Faruk, kumpul semua. Ayo kumpul, bikinkan Al-Quran. Waduh, ada ini lagi, ada apa namanya? Ada apa nih namanya? Ada pertanyaan ini, bentar ya. Merusak Ya, silakan. Mungkin terakhir Bang pertanyaannya Bang. Ini buat Bang Castello ya, untuk masalah di Al-Quran. Di Al-Quran itu ada di surat An-Nisa ayat 157 tentang Nabi Isa alaihissalam diceritakan di situ. Banyak lagi di surat 19, surat Maryam ya. Surat 19 itu surat Maryam. Itu dari ayat yang ke-15 sampai ke-33 itu dijelaskan bagaimana Isa itu. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Surat Maryam sama surat apa tadi Bang? Catat di surat An-Nisa surat 4. An-Nisa ya. An-Nisa ayat 157 itu yang jelas tentang masalah sesungguhnya Nabi Isa itu tidak disalibkan. 47 ya Bang ya. 157 Bang. Yang ini saya Bang. Ya, baca aja dari 150 sampai 160 biar jadi tahu arah ayat itu kemana sebenarnya. Sama mungkin Bang, satu lagi saya pengen tanya sama Bang Deman Dewa. Bang, satu lagi. Bang Dewa, Dewa. Apa? Tadi yang masalah mazhab Bang. Tadi mazhab Abang sampaikan bahwa mazhab itu dia hanya berbicara terkait dengan ibadah ya Bang. Yang ingin saya tanyakan begini Bang. Kalau seandainya mazhab ini kan ada 4 berbicara terkait dengan ibadah. Apakah rumah ibadahnya ini masing-masing itu dia berbeda? Contoh maksudnya kayak saya ikut mazhab yang ini, apakah saya boleh ibadah di masjidnya mazhab yang ini? Kira-kira begitu. Oke, saya jawab ya. Boleh. Saya jawab. Itu adanya di surat At-Taubah ayat 18-19. Muru ya, di situ dikatakan bahwasanya kita sebagai umat yang beriman kepada Allah harus memakmurkan masjid. Di situ nggak ada mazhab-mazhaban. Mazhab itu hanya mengatur tentang tata cara, tata krama di dalam bermasyarakat. Untuk masalah eksistensi Tuhan itu tidak ada mazhab membahas itu. Karena eksistensi Tuhan seluruhnya sama. Allahu Ahad, Qul huwallahu ahad. Tetapi kalau di dalam masa ritual, kalau bahasa Indonesianya ritual ataupun dalam syariah, di dalam bahasa Islamnya, itu ada perbedaan. Perbedaannya itu karena pemahaman dari buku yang dia baca. Jadi kebanyakan para ulama ini, contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sangat banyak ya, dia menghafal hadis ya. Di kitabnya Al-Um dikatakan bahwa dia menghafal kurang lebih sekitar 2000 hadis berikut sanadnya. Terus kitab Ahmad itu bukan orang lain. Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Biar tahu juga ini. Ya, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Ya, Imam Malik itu punya murid Imam Syafi'i punya murid yaitu Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal punya murid yang namanya Bukhari Muslim. Bukhari gurunya Muslim. Begitu Bang. Jadi di dalam masalah
para imam ini, mazhab ini nggak ada yang konteks itu keluar, tapi karena ada kurang lebih sekitar 200, hampirlah sekitar 3 jutaan hadis yang disampaikan oleh perawi, maka ada hadis-hadis yang harus diteliti. Jadi ada pendapat-pendapat dari hadis sebenarnya, bukannya itu pendapat menurut aliran ini, nggak ada. Mazhab itu bukan aliran, mazhab itu adalah hasil pemahaman dari hadis, gitu bang. Jadi misalnya gini, abang misalnya berdoanya itu mengangkat tangan, ya. Ada juga sampai mengangkat tangan sampai sebahu, ada juga yang mengangkat tangan sebatas perut, ada juga mengangkat tangan sebatas dada, ada mengangkat tangan. Gitu ya bang ya. Jadi cuma masalah itu aja, masalah syariah. Jadi bukan membahas tentang masalah Tuhan. Berbeda dengan denom. Kalau denom itu Tuhan itu punya anak jadi anak, atau Tuhan itu sebenarnya 3 atau 1 atau 2 atau perempuan atau gimana? Ya itu udah eksistensi ketuhanan aja udah beda. Kalau kami itu Islam itu satu. Tetapi syariahnya ada yang boleh membayar zakat itu dengan, misal contoh, membayar zakat harus pakai gandum. Ada juga yang boleh pakai beras, ada juga boleh pakai kurma, ada juga boleh dengan menggunakan selain dari gandum tuh hasil makanan tiap hari, roti misalnya, dia makan roti misalnya. Nah itu. Jadi pemahaman ini masalah syariah, masalah sosial, masalah antara masyarakat dengan masyarakat. Itu bang. Jadi masyarakat dan masyarakat. Bang, izin, maksud saya begini bang. Maksud saya kan kalau di Kristen itu kan dibagi 2 bang, ada Katolik, ada Protestan. Yang saya temui di sana, kalau contoh kita sebagai Katolik itu kan gak bisa ibadah di yang Kristen. Sebaliknya, yang Kristen tidak bisa ibadah di yang Katolik, padahal sama-sama percaya Yesus. Nah, maksud saya di Islam ini terkait dengan 4 mazhab ini, apakah 4 mazhab ini rumah ibadahnya itu bisa untuk nggak bisa satu. Sebentar bang, sedikit aja bang, nanti abang masuk. Maksud saya ini kan ada 4 mazhab. Apakah 4 mazhab ini dia sama juga seperti yang di Kristen? Contoh, mazhab A nggak boleh ibadah di rumah ibadahnya mazhab B, mazhab B nggak boleh ibadah di rumah. Saya udah paham. Maksud saya itu maksudnya sama nggak antara Islam sama Kristen? Beda kan, saya udah bilang. Penjelasannya bang. Oke, itu beda bang. Itu di dalam Islam, mazhab itu bukan beda tempat ibadah, itu hasil pembacaan, ilmu, pemikiran. Oh, berarti boleh ya bang? Boleh. Saya misalnya, saya ini orang Syafi'i, masuk ke tempatnya Bang Dewa. Bang Dewa ini kebetulan alirannya itu Imam Hambali. Nggak masalah, sholat tetap aja bacanya Al-Fatihah awalnya, dan setelah walad dolin pasti bacanya amin. Baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali, semuanya pada saat membaca sholat itu pakai Al-Fatihah dan ucapannya amin, sama, nggak ada beda. Yang bedanya itu tadi yang saya bilang, masalah syariah misalnya ada yang pakai kunut berdoa, itu sunnah. Ada juga yang nggak menggunakan kunut, itu nggak masalah. Yang bermasalah adalah yang nggak sholat. Yang nggak sholat itu kafir dalam Islam. Karena dia apa? Karena dia itu tidak mau mengikuti perintah Allah. Gitu loh bang. Siap bang. Ya, paham ya sekarang? Paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak ya lanjut bang. Siap bang. Ya gitu ya. Jadi di dalam Islam itu yang namanya mazhab itu bukan aliran, tapi mazhab itu arti pemahaman dari pembacaan buku. Buku apa? Buku para hadis. Soalnya mohon maaf bang, karena saya dengar dari sebelah kan ngomongnya begitu. Kalau seandainya mazhab itu ini alirannya ke sono, alirannya kan seakan-akan kan banyak. Makanya saya tanya biar nggak salah. Soalnya yang saya ikuti di Kristen kok yang sama-sama percaya Yesus, akan tetapi yang satunya ke gerejanya yang Protestan itu nggak boleh, yang Protestan pun nggak boleh ke gereja Katolik. Nah, ini yang saya dapat. Kalau di Katolik kan Tuhannya itu kan berbentuk kayak ada patung-patung di gerejanya, sedangkan di Protestan nggak ada patung-patung. Padahal sih eksistensinya sama, dia menyembah manusia. Cuman nggak boleh ibadah ke sebelah. Padahal sih eksistensinya sama, dia menyembah manusia. Nah itu aja intinya, memang gitu aja. Siap bang. Cuma mereka memang udah dikatakan dalam Al-Quran mereka tuh berselisih paham, paham masalah Yesus itu dibunuh atau tidak. Itu sampai sekarang. Jadi intinya untuk masalah agama Kristen itu masalah Tuhan. Ya, kalau di dalam Islam bukan masalah Tuhan, bukan, tapi hasil dari kita membaca buku dari para imam-imam itu.
Saya suka baca bukunya Imam Syafi'i saya juga baca kitabnya Muwatta, kitabnya Imam Ahmad bin Hambal ya, Musnad Ahmad, terus Muwatta kitabnya Malik ya. Kita baca itu buku itu semuanya karena itu kumpulan hadis. Begitu Bang. Jadi semuanya itu buku-buku itu kita baca, nggak ada isunya. Oh ini kitabnya orang Hambali, nggak ada. Semuanya hadis, semuanya mengagungkan kepada rujukannya kepada Al-Quran. Begitu, dan Tuhannya itu satu, Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Sama orang Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki itu sama karena itu pemikiran dari imam, bukan aliran itu sebenarnya. Begitu ya Bang. Bukan perbedaan ya Bang ya. Bukan perbedaan. Nah inilah menunjukkan gini Bang, menunjukkan bahwa orang Islam itu lebih mengedepankan ilmu. Makin banyak mazhab ini, ada 4 mazhab. Ini menunjukkan bahwa para imam-imam kita ini benar-benar berkualitas. Imam-imam kami itu menghafal hadis itu sampai ada 2 juta hadis. Dan dia memilah dari hadis-hadis palsu itu sampai 4 juta hadis. Siapa itu? Imam Bukhari, Imam Ahmad itu memilah-milih mana yang hadis palsu, mana hadis ini tahu. Makanya ada yang namanya Rijalul Hadis. Rijalul Hadis itu adalah biografinya para perawi yang tadi disampaikan namanya Rifa itu, gitu. Dan itu memang kita itu dipelajari ya untuk masalah Islam ini kita harus lebih cekatan. Kenapa? Karena Islam mengajarkan seperti itu. Islam wajib orang Islam itu lebih cekatan, dan wajib orang Islam itu harus cerdas. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan kami. Kalau orang Islam nggak cerdas, nggak mengerti tentang kitab Al-Quran dan hadis, maka dia bukan orang Islam. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Itu tantangan dari Allah. Itu dikatakan gitu. Kamu menyuruh manusia berbuat baik, akan tetapi kamu tidak membaca kitab yang ada di depanmu itu. Apakah kamu membaca kitab itu? Afala taqilun, apakah kamu tidak tahu? Ini tantangan dari Allah kepada umat Islam. Jadi umat Islam wajib hukumnya untuk pintar, untuk belajar. Tolabul ilmi minal mahdi lalahdi, carilah ilmu dari kamu lahir sampai kamu mati. Berhentinya kami belajar itu adalah pada saat kami masuk ke liang lahat. Gitu Bang. Oke Bang ya, paham ya. Apa sih itu isinya? Bang Baruk noise. Ya, silakan, ada ya lagi yang mau dipertanyakan atau silakan nanti Paulo Dewa ya. Noise. Jadi gini, kalau bisa tuh modelnya tuh kayak Bang Dewa lah gitu ya. Dia kadang-kadang dia pintar, kadang-kadang nggak pintar, kadang-kadang kalau seandainya ini kan dia pinternya itu karena apa? Karena ada Mbak Nora. Kalau nggak ada Mbak Nora dia lemes dia langsung gitu. Nah ini yang nggak boleh ini dalam Islam itu. Jadi kalau kita belajar itu karena Allah, bukan karena ada Mbak Nora gitu ya Bang Dewa ya. Siap. Betul Silakan, sekali Bang Budi, kata-katanya yang paling indah tuh Bang Budi. Lanjut. Silakan Bang Castello, kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Kalau ada mau dijadwalkan, Satu lagi mungkin terakhir nanti Bang. dijadwalkan dengan Dewan apa-apa. Boleh Bang. Kapan? Terakhir, bukan terakhir. Ampun Bang. Terakhir. Ampun Bang. Emang lidahnya begitu Bang. Baik. Ya. Baik. Silakan. Bang, Apa sekali lagi, nanti jadwalkan saja sama Dewa DM kapan mau ngobrol, boleh. Boleh Bang. Apa itu? Saya sekali lagi terima kasih nih Bang sudah terima gabung sama penjelasannya juga luar biasa Bang. Hanya saja masih ada satu lagi nih yang mengganjal nih Bang, yang ingin saya tanyakan dulu. Satu lagi nih Bang, terakhir terkait dengan 4 mazhab tadi Bang. Apakah 4 mazhab ini memang dari 4 ini semuanya nggak ada perbedaan sama sekali ya Bang? Ataukah memang ada perbedaan, tetapi semuanya tuh menuhankan Tuhan yang sama? Dari 4 mazhab Bang. Baik, silakan Pak Budi Ada lanjutkan. bantuan, kira-kira dari Lanjutkan 4 Pak Budi. mazhab Kalau ini. enggak Pak Ustadz Dio. Ya Bang Dio, Baik, silakan Bang silakan Dio. Pak Budi. Silakan Bang Dio. Cek ada suara nggak? Ada suara Bang, ada. Dengar Bang. Aman, lanjut. Orang aja nggak kelihatan. Iya, pertanyaannya sederhana ya. Iya, Tuhannya tetap satu Bang. Mazhab itu hanya
metode dalam memahami fikih dalam Islam. Tapi semua mereka sama, dari Imam An-Nu'man bin Thabit yang kita kenal dengan istilah Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik bin Anas, setelah itu Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam mazhab ini mazhab yang terkenal ya Bang. Sebenarnya mazhab itu banyak sebenarnya. Mazhab itu artinya ma'khad atau tarik, jalan. khalafa qawli hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu qawli ilal haid wa khudh bil hadis, atau kurang lebih seperti itu maknanya. Kalau seandainya pendapatku itu bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah pendapatku itu dan ambillah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya mereka itu sama-sama mempertuhankan Tuhan yang sama. Tuhannya tetap satu, nabinya tetap Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa ada terjadi perbedaan dalam pemahaman fikih? Karena di zaman dahulu itu Bang, nggak seperti sekarang. Kan dasar Al-Quran, dasar Islam itu kan adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau untuk Al-Quran itu sudah fix karena dihafalkan, kemudian ada sanad, mata rantai periwayatan yang menjaga itu. Nah, kalau hadis itu kan para sahabat kan bertebaran Bang. Setelah dari Madinah itu mereka bertebaran di berbagai penjuru dunia. Nah, satu hadis, satu sahabat terkadang ada hafal hadis, sahabat yang lainnya nggak hafal. Nah, itulah yang membuat pemahaman itu berbeda. Terkadang sebagian para ulama mazhab seperti Imam Abu Hanifah itu diantara para imam mazhab yang paling sedikit dia meriwayatkan atau mendapatkan hadis. Yang paling banyak itu Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Malik. Demikian pula disusul oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, karena perbedaan sedikit banyaknya hadis yang mereka dapatkan, karena itu kan harus mengembara Bang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian dalam pentashihan apakah hadisnya sahih apa enggaknya, dari perbedaan-perbedaan inilah diambil kesimpulan-kesimpulan hukum berdasarkan ijtihad. Ijtihad itu pemahaman mereka, kepiawaian mereka dalam memahami nas, dalil dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dari perbedaan kepiawaian inilah terjadi perbedaan pendapat. Nah, itu sebenarnya hanya masalah fikih Bang. Tapi kalau dalam masalah akidah tetap semuanya menyembah Tuhan yang satu. Contoh Abang lihat di Masjidil Haram atau di Mekah sana atau di kota Madinah, itu mazhab resminya Bang, Arab Saudi itu mazhab resminya mazhab Hambali. Mazhab resminya. Nah, semua mereka itu mengikuti mazhab Hambali, dari hukumnya, kemudian mahkamahnya, semua ikut mazhab Hambali semuanya. Beda kita mazhab Syafi'i. Beda teman-teman saudara-saudara kami yang ada di Pakistan, India, Bangladesh atau sekitaran Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan dan daerah-daerah tan yang ex Rusia dahulu, itu rata-rata mazhab mereka mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit. Nah, berbeda lagi dengan saudara kami yang ada di Maroko dan sekitarnya, Maroko, Tunisia, kemudian negara-negara yang sekitarnya, itu mereka mengikuti mazhab Imam Malik. Nah, ketika mereka berhaji atau umroh ke kota Madinah, imamnya imam mazhab Hambali, sama-sama menyembah Allah, semua ikut bermakmum di belakang Bang. Begitu. Jadi untuk ketuhanan satu, tetap Allah Subhanahu wa taala, nabinya dan Nabi Muhammad SAW. Adapun pemahaman perbedaan ketika mereka sholat, takbirnya Allahu Akbar, tangannya taruh di dada, ada yang taruh di perut, ada yang taruh di bawah pusat. Itu permasalahan fiqhiyah, tidak masalah, itu biasa dan itu tidak berpengaruh sama sekali dengan keyakinan atau akidah. Begitu Bang. Berarti maksud Abang cuma tata caranya aja ya, tapi untuk Ya, betul sekali. Tata cara ibadah yang itu disebut Bang dalam agama kami namanya fikih Bang. fikih ya. Nah, ya. Ternyata saya masih mesti nanya lagi nih Bang, karena tadi Abang sentuh ke Arab.
Ya, nggak apa-apa, Saya boleh. masih ada keganjal sedikit nih bang, kan Ya. kita sering diskusi juga sama kawan-kawan Kristen. Ya, Mereka silakan. sampaikan bahwa kalau orang Islam ke Arab itu yang pertama tuh kan mereka mencium batu. Ya, Maksud dan tujuan mencium batu ini apa bang? Satu. Yang kedua bang, oke. menurut kawan-kawan Kristen juga bahwa kalau you belajar Islam itu kan mereka selalu sembah apa namanya itu bang? Sembah apa? Ka'bah. Sama batu hitam, Ka'bah. Ka'bah ya, yang hitam itu. Batu hitam, ya. Batu hitam. Kotak hitam, mereka bilang Ya, kotak katanya ada hitam. kotak hitam. Kalau orang Islam itu Ya. biasanya kalau you belajar Islam pasti nanti you ikut sembah sembah batu itu. Sama batu. Ya, Iya, oke. makanya bang, ini mohon penjelasan juga nih terkait Oke, dua hal nggak itu. apa-apa, aman, Bang. Siap Ya. Bang. Mohon penjelasan. Yang pertama tentang Hajar Aswad. Jadi aku jelaskan dulu Bang ya. Hajar Aswad itu ada di salah satu pojok yang ada di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu Bang yang kubus hitam, kotak hitam yang Abang lihat sekarang. Aku lagi sambil nyetir nih. Kalau enggak aku lihatkan fotonya, Maksud gambarnya. abang Nah, yang dicium itu ya bang? ya, oke. Itu Ka'bah Bang. Ka'bah Nah, yang maksud- dicium itu Hajar Aswad Bang. Nah, maksudnya yang dicium itu kan ada batu tuh. Ya, batu hitam. Nah, itu di pinggir salah satu penjuru Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kotak hitamnya, rumah hitam itu berwarna hitam itu rumahnya. Nah, di salah satu penjurunya Bang itu ada namanya Hajar Aswad, penjuru Hajar Aswad. Di situ ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau bahasa kita Indonesia namanya batu hitam. Itu kecil-kecil aja Bang. Itu ada ditempel di situ, kemudian dipermanenkan supaya nggak dicuri. Nah, itu Ka'bah itu yang bangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail itu membangun pondasi Ka'bah, kemudian mereka mengatakan, ya Allah, terimalah amal kami berdua, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu awal muasalnya. Nah, apakah mereka menyembah Ka'bah? Umat Islam menyembah Ka'bah? Enggak, Bang. Jadi Ka'bah itu adalah kiblat kaum muslimin. Kalau mereka sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu arahnya itu ke kiblat itu, Bang. Kiblat untuk menyatukan, dan itu ada dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat bolak-baliknya engkau wahai Muhammad ya ke langit, wajahmu bolak-balik ke langit, engkau meminta kepada Allah tentang kiblat yang engkau inginkan. Jadi kiblat kaum muslimin dulu Bang itu menghadap ke Yerusalem Bang. Itu namanya Baitul Maqdis yang kalau sekarang itu Palestina. Karena bolak-baliknya Nabi Muhammad SAW, akhirnya apa? Allah kabulkan apa yang diinginkan oleh beliau. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh pasti kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatrul masjid. Maka sekarang palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu ke arah Ka'bah. Jadi itu berbalik belakang itu Bang. Kalau abang di kota Madinah, di sana ada namanya Masjid Kiblatain. Itu tempat terjadinya peristiwa pemindahan kiblat itu. Jadi kalau di Madinah itu kalau kita menghadap ke Ka'bah, ya menghadap ke Ka'bah atau menghadap kiblat arah ke Mekah, di belakang kita itu persis Masjidil Aqsa. Palestina, arah Palestina itu berbalik 360 derajat. Itu asal muasalnya Bang. Jadi kami sholat itu mengarah ke kiblat itu karena perintah Allah, bukan menyembah Ka'bah, bukan gitu Bang ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah mencium Hajar Aswad. Kenapa kami mencium Hajar Aswad? Jadi sunnahnya ketika orang haji atau ketika seorang itu berumroh, ketika dia tawaf itu 7 kali putaran. Itu syariat dari Nabi Muhammad SAW. Maka disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalau dia tidak mampu mencium, maka disunnahkan dia untuk mengusap. Kalau tidak mampu untuk mengusap, maka disunnahkan untuk mengisyaratkan. Dia isyarat tangan aja. Izin Pak, sunnah itu maksudnya apa Bang? Sunnah. Sunnah itu tuntunan Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad artinya tuntunan Nabi Muhammad. Artinya, ada artinya mungkin Bang? Sunnah kalau secara bahasa kebiasaan.
Oh. Tapi sunnah secara istilah artinya tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, sunnah ini, kata sunnah ini memang tergantung perspektif pembahasannya di mana. Kalau kita bahas akidah itu punya makna sendiri. Kalau kita bahas fikih itu punya makna sendiri. Kalau kita bahas usul fikih itu punya makna sendiri. Kalau kita bahas tentang hadis, itu punya makna sendiri. Itu Bang. Ini nanti makna sunnah yang disebutkan oleh para ulama, sunnah itu boleh dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Itu sunnah menurut pemahaman ulama usul fikih. Tapi sunnah yang aku sebutkan tadi itu sunnah menurut para ulama yang membahas tentang masalah akidah. Artinya segala sesuatu yang pernah dilakukan atau pernah diucapkan atau pernah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sunnah. Nah, sekarang kita lihat tentang Hajar Aswad. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan dicium. Kalau nggak mampu cium, diusap. Nah, kalau nggak mampu usap juga, maka cukup untuk mengisyaratkan tangan seakan-akan kita menyentuhnya, kemudian membaca Bismillah Allahu Akbar. Nah, kalau tidak mampu juga nggak apa-apa Bang, karena itu hukumnya sunnah. Sunnah itu kita kerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan pun nggak apa-apa. Apalagi kalau berdesak-desakan nggak apa-apa. Nah, apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW bersabda, mencium Hajar Aswad atau mengusap Hajar Aswad itu bisa menghapuskan dosa. Artinya apa? Kalau kita melakukan hal tersebut, Allah akan hapus dosa-dosa kita dengan melakukan amalan apa? Amalan mencium Hajar Aswad atau mengusap. Jadi bukan batunya yang menghapus dosa Bang. Yang menghapus dosa itu adalah Allah. Tapi melalui syariat Nabi Muhammad, beliau menjelaskan keutamaannya. Begitu Bang. Jadi kami umat Islam melakukan hal itu karena memang itu perintah dari Nabi Muhammad. Karena disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang didatangkan oleh Rasul itu maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul itu maka tinggalkanlah. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya. Nah, dari sini kita bisa memahami ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang keutamaan mencium atau mengusap Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa atau terhapusnya dosa seorang hamba. Siapa yang menghapus dosa? Yang menghapus dosa adalah Allah dengan amalan yang kita kerjakan tadi Bang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi inni la a'lamu annaki hajar la tadurru wa la tanfa. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki." Kata beliau, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mau cium Hajar Aswad, dia bilang begini, "Demi Allah, sesungguhnya aku yakin, aku tahu engkau adalah hanya batu, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Jika seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka tidak akan aku cium engkau." Artinya apa? Mencium Hajar Aswad, mengusap Hajar Aswad itu ta'abbudiyah Bang. Ta'abbudiyah itu bentuk peribadatan yang kami berhenti pada dalil. Karena ada dalilnya maka kami lakukan. Seandainya nggak ada dalilnya kami tidak lakukan Bang. Gitu Bang. Secara simpelnya, ringkasnya seperti itu. Barakallahu fiik. Siap Bang, izin Bang. Tadi Abang sampaikan bahwa boleh dikerjakan karena itu kan tidak diwajibkan ya untuk mencium batu tadi. Hajar Aswad. Hajar Aswad. Cuman tadi Abang sampaikan bahwa itu diperintah sama Nabi. Kalau seandainya diperintah, apakah ini memang dia diwajibkan ataukah memang tidak diwajibkan? Perintahnya itu hanya sebatas perintah biasa ataukah perintah seperti apa yang Abang maksud? Supaya saya nggak salah ini. Ya, perintah Rasulullah SAW atau larangan beliau itu diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang didatangkan oleh Rasul itu maka ambil. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dilarang oleh Rasul itu tinggalkan. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya. Itu dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Baik, Oke. Bang, maksud saya jadi terkait perintah Bang. Kan itu perintah. Ya, sebentar. Oke, sebentar. Perintah, tanggapan saya kan wajib gitu kira-kira. ya, perintah Allah untuk mengikuti beliau. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan atau ucapan atau penetapan, maka kami umat Islam diperintahkan untuk mengikuti. Nah, perintah Nabi Muhammad SAW ada yang sifatnya atau tuntunan Nabi Muhammad SAW ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Kalau menurut terminologi pembahasan usul fikih.
Contoh tadi Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Nabi yang mempraktekkan. Nabi mempraktekkan maka kami ikut. Oke? Kalaupun seandainya kami tidak mempraktekkan hal itu, tidak dapat dosa. Kenapa? Karena hukum asalnya sunnah. Gitu bang. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya, maka kami pun tidak melakukan. Makanya tadi aku sebutkan kata sunnah itu tergantung di perspektif mana kita lihat. Kalau di perspektif akidah berarti dia adalah keyakinan. Kalau di perspektif usul fikih berarti dia adalah sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mengapa. Kalau kita lihat dalam perspektif hadis, berarti sunnah itu adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan atau penetapan dari beliau. Sunnah takririyah namanya. Itu bang, paham ya? Paham bang. Berarti itu tidak diwajibkan, tetapi tidak diwajibkan, apabila betul. ada kesempatan dibolehkan begitu bang ya. Nah, kalau ada kesempatan kemudahan dibolehkan. Aku aja bang, aku empat kali aku haji, itu cium Hajar Aswad itu cuma 2 kali. Aku selama kurang lebih 5 tahun di Arab Saudi dengan tugas tertentu, itu cuma 2 kali bang aku cium Hajar Aswad bang. Kalau umroh abang nggak usah tanya. Wajibkan bang ya. Itu sudah, ya memang udah gampang bang, udah gampang. Itu orang rebutan bang, rebutan. Satu lagi bang, yang tadi abang sampaikan bahwa ternyata kiblat orang Islam ini kan bukan sekali ya. Dulunya pernah di mana tadi bang? Di Palestina ya. Pernah di Palestina, di Yerusalem, di Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa namanya. Pernah di Yerusalem, berarti memang secara tidak langsung orang Islam nggak menyembah itu ya. Nggak menyembah batu ya? Enggak menyembah batu itu bang. Ka'bah itu hanya kiblat bang, bukan menyembah Ka'bah. Makanya kita orang di Indonesia, kita sholat di sini. Apakah kita menyembah Ka'bah? Nggak ada Ka'bah di sini ya kan? Tapi kita mengarah ke kiblat. Mana arah kiblatnya? Kalau kita di Indonesia arahnya tuh ke arah barat sedikit naik ke atas. Nah itu namanya arah kiblat. Oh, berarti maksud abang untuk merapikan aja posisi ibadahnya, begitu bang? Ya, jadi untuk menyatukan kaum muslimin, kalau mereka sholat harus menghadap ke kiblat. Nah, kiblat kami apa? Arah kiblat kami adalah Ka'bah yang ada di kota Mekah sekarang. Itu bang. Jadi nanti abang di Polonia atau di Belanda tetap harus menghadap Ka'bah, harus tetap menghadap ke arah kiblat. Gitu. Jadi bukan menyembah, bukan menyembah batu, bukan. Berarti rasional bang, karena tadinya saya dapat gambaran dari sebelah kan katanya kalau kita belajar Islam lalu masuk Islam, nantinya kita akan menyembah batu yang besar itu yang hitam yang kotak. Ternyata faktanya itu kan kalau seandainya abang menyembah itu Ka'bah itu, berarti kan abang gak konsisten karena dulu kan pernah di yang tempat lainnya sebelum Ka'bah ya. Ya, karena sebelum dulu itu awalnya itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dipindahkan kiblatnya dengan negeri Mekah bang asalnya. Beliau itu sangat cintai Ka'bah itu. Kenapa? Karena Ka'bah itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim. Jadi nggak ada Islam sembah batu. Nggak ada. Makanya yang umat Islam itu menyembah Allah bang. Makanya saya garis bawahi di situ karena tadi tapi biasa sih dari sana kan. Kalau aku sebagian teman-teman Kristen bang yang kalau umpamanya menyembah batu aku maklum ya karena mereka enggak punya ilmunya. Cuman yang kadang aku agak sedikit marah bang, karena kami bang kalau umat Islam itu kalau agama kami yang diejek, dihina, pasti kami marah bang, karena itulah tanda iman kami. Nah yang aku marah tuh kalau mereka tuh ngolok-ngolok gitu loh bang, ngolok-ngolok. Tapi kalau sekedar typing dia bilang ya kayak abang ini kan, abang kan bertanya nih, atau ada teman yang Kristen mungkin, kalian tuh menyembah Ka'bah, menyembah batu hitam dan segala macamnya. Aku maklumi, tapi kalau sudah dalam rangka mengolok-ngolok, nah, kami marah bang, bukan marah karena kami tidak berbesar hati, enggak. Kami marah karena memang itu kecemburuan dalam Islam yang disebut dengan ghirah. Ghirah itu tanda keimanan bang. Kalau aku pribadi gitu bang, abang mau maki-maki aku, maki ibuku, mau maki keluargaku, mau orang tuaku, mau maki siapapun itu, silahkan. Aku tidak akan marah. Tapi kalau yang dimaki adalah Allah, Al-Quran atau Nabi Muhammad SAW atau ajaran Islam, aku marah bang. Gitu bang. Islam itu seperti itu. Berarti sekali lagi makasih banyak nih bang, dapat penjelasan. Assalamualaikum bang.
Ya, aku pun mohon izin nih buat teman-teman semuanya, Bang Faruk, Bang Dewa, Bang Castello, Bang Sidragon, Bang FDS. Aku mau pamit, mau olahraga dulu. Kemana bang? Aduh, aku baru naik. Aku karena dengar suara bang malah pergi. Siap saudaraku. Iya. Iya nanti malam bang, ini jadwal Bang Dio. Ya jadwal olahraga nih, insyaallah nanti kita ketemu. Gimana nih Bang Faruk? Ya, aku pamit dulu ya, naik teman-teman. rupanya Bang Dio Iya, Bang. pergi. Iya bang. Udah berteman nggak kita dengan akun ini bang? Aku cek dulu Iya, Bang. bang. Iya, Bang. Kalau dengan akun satu udah berteman kita, dengan ini udah berteman Iya, belum? udah lah bang. Ini sepertinya Bang Sidragon yang nggak follow aku. Ini Bang Oh, iya, Dio iya, ini seperti ada kesan yang nggak Udah lepas follow. sama dia nih. Kenapa dia pergi? Aku datang ya. Bukan lah, Bang FDS belum follow aku loh, Bang Mahadewa juga belum follow aku. Bang Kalau ini Faruk- aku belum. Kalau Bang Dio-nya udah. Follow dulu akun baru dia. Gimana cara Ya, kan? akunnya? Moderator. Gimana cara follow-nya Bang di sini nih? Mana nih Abang nih? Abang pencet aja fotoku, foto profilku nih akunku, nanti langsung muncul. Malah ngasih bunga aku sama Abang. Aku tekan. Tolong yang muslim yang di bawah. Abang lah coba Bang. Bang aku kurang ngerti main TikTok nih. Coba Bang, apa puluh nanti aku ikuti balik Bang. Tolong di follow akun-akun muslim dan jangan lupa TikTok The Real Faruk Sianipar ya. Tolong di follow TikToknya The Faruk Sianipar dan Baluap TV. Lanjut. Baluap TV. Waduh, keren sekali namanya Bang. Baluap TV. Aduh, udah keluar nih. Teman-teman nanti follow ya. Akunku ke banned. Jadi untuk sementara aku pakai ini dulu. Nanti sekitar Udah. 7 akun nanti baru bisa naik Bang lagi. coba insyaallah. bikin nama Bang dulu di bawah nih Bang, Bang. Biar izin bisa aku ketik apa? nama Bang. Tak apalah. Yang penting nampil di typing Bang. Kalau dari gambar Bang ini nggak masuk dia. Ah, iya, iya, Tuh, udah. dah. Bang, aku izin Itu, keluar di ya. bawah. Sekali lagi makasih banyaknya Abang-abang. Ya sama-sama. Saya coba untuk diskusi kembali Kita sama Abang. follow ya teman-teman. Ya. Kasero, boleh Kasero. naik di akun manapun, akun muslim boleh naik mu akun Bang Faruk, Unirifa, blokir permanen, itu Nora dan Bang Zuma silakan naik ya. Kami Siap, persilakan, Bang. kami tunggu saudaraku. Siap, Abang. Boleh Makasih bertanya banyak. sepuas-puasnya ya. Jadwalkan Baik, nanti sama Dewa. Bang Castello, jadwalkan nanti sama Dewa. Siap, Sama Bang Abang. Dewa pun boleh. Gini aja. Boleh, Bang. Baik, kalau misalkan toh tidak punya Al-Quran, gimana kalau misalkan Dewa belikan Al-Quran, kirim aja alamatnya. Nanti Dewa akan belikan Al-Quran. Hah? Nanti Bisa. saya coba nyari Bang. Saya coba nyari karena Baik. saya suka baca-baca buku. Apa Baik. kitab Bang. Cuman memang kalau Islam saya belum kesentuh. Hanya saja dengar-dengar dari kawan-kawan sebelah. Dengar-dengar Bang, dengar-dengar lagi. Dengar-dengar gitu. Abang ini gimana kayak anak saya nih ngomongnya. Boleh nanti jadwalkan dengan Dewa ya. Bang Kas ya. Siap Abangku, siap. Makasih banyak Abangku penjelasannya, makasih banyak semuanya. Baik, siap. Ditunggu nanti sama Dewa. Nanti DM aja. Kalau mau ngobrol boleh. Siap, mau Abangku. di room Bang Faruk boleh. Mau kita berdua di room Dewa boleh. Kita berdua saja boleh. Abangku, siap. Ya, oke Baik, ya. Abangku. Siap. Bang Faruk, silakan tutup Bang Faruk. Udah lama kali, insya Allah nanti kita naik lagi. Baik. Bang Bang Faruk, sebelum Bang tutup- Sidragon, DM Dewa ya. Telepon Dewa. Apa? Hah? DM. Iya, ini kan mau kaos kan, mengenai soal Iya. kaos. Ya. Nah ini ada kaos gagal lagi ini. Dewa dapat kaos gagal. Ya mudah-mudahan aja ada yang mau beli gitu ya. Ada yang mau beli. Iya. Yang di bawah. Modal tuh nikah janda ya. Kalau yang kaos gagal itu. Modal tuh nikah janda yang kaos gagal itu. Hah? Gini nih, bentar nih. Gagalnya begini nih. Bentar. Aduh, gimana ini? Ngebesarin susah banget nih. Nah, kan orang Bang Dewa itu kok, Bang Dewa moderator kok. Iya. Ini namanya salah ini.